Pada pagi hari ini kita ketemu lagi ya. Yuk kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan, kami diberi kesempatan untuk menikmati karyamu yang sangat indah, dan biarlah kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman sekalian, mungkin kita pernah dengar cerita bagaimana Daud itu dikejar-kejar Saul hendak dibunuh ya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam kitab 1 Samuel 26. Ya, kitab 1 Samuel pasal 26, panjang tetapi Ibu akan potong-potong ya. Nah, di sini diceritakan bagaimana sebenarnya Daud itu punya kesempatan untuk membunuh si Raja Saul. Ya, kesempatan itu ada, tetapi Daud tidak mau melakukan hal itu karena dia tahu siapa Saul itu. Ya, puji Tuhan. Ibu akan membacanya begini. Ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, ya, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kau tancapkan 2 kali. Nah, Abisai ini adalah pengikut setia Daud pada kondisi si Daud ini dikejar-kejar oleh Saul ya. Namanya musuh ya. Waktu ada kesempatan untuk membalas, waktu ada kesempatan untuk membunuh, pasti dilakukan itu. Nah, itu pula lah yang dilakukan oleh Abisai. Tetapi di luar dugaan sama Abisai, Daud melarangnya. Demikian. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Mengapa Raja Daud berkata seperti itu terhadap Abisai ya, maksud ibu. Nah, karena Daud tahu bahwa bagaimanapun Saul adalah Raja Daud, meskipun seharusnya Daud sudah menggantikan kedudukan Saul pada waktu itu ya. Daud harus menunggu 40 tahun untuk menjadi raja. Tetapi Daud begitu menghargai Tuhan, begitu menghormati bagaimana Raja Saul ini sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Dia bukan orang yang tidak lagi ingat apa yang Tuhan sudah lakukan kepada si Saul ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan Daud, ada kesempatan untuk membalas, untuk membunuh Raja Daud. Bukan Raja Daud waktu itu ya. Si Daud ini sama sekali tidak pernah terpikir dia akan membunuh Saul yang posisinya sebagai raja ya. Ayat yang sangat menarik bagi kita, suatu pembelajaran yang sangat indah di dalam ayat 21 teman-teman. Lalu berkatalah Saul, Raja Saul ya, kepada Daud, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku ini bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu yang tuanku raja. Baik salah seorang dari orang-orang mau menyeberang untuk mengambilnya, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Puji Tuhan ya. Firman yang sangat bagus. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Puji Tuhan. Kawula muda yang dikasihi oleh Tuhan ya, murid-murid TPI, bagaimana komitmen Daud ini terhadap Raja Saul ya, mertuanya. Dia tetap menghormati, dia tetap menghargai apapun yang dilakukan oleh Saul ya. Kejahatan apa yang direncanakan, tetap di akhir atau di sisa-sisa kehidupan Saul, di mana kesempatan untuk membalas dendam itu, Daud berkata,
dia tidak mau menjamah orang yang diurapi. Puji Tuhan. Ya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita akan bertanya satu sama lain. Siapa gitu loh orang yang diurapi Tuhan yang ada di sekeliling kita? Ya. Bapak dan Ibu guru, oh no, bukanlah. Ya. Dia kan bukan gembala. Dia kan bukan diurapi oleh Tuhan. Atau siapa ya? Mama papa kita, jauh men. Ya. Gembala kita, ya mungkinlah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau dalam suatu gereja, gembala kita memegang otoritas tertinggi, wakil dari Tuhan. Lalu kalau kita di sekolah, siapa kalau bukan guru kita? Siapa lagi? Ya, Bapak dan Ibu guru. Lalu di rumah siapa? Tentu orang tua kita. Ya, ada kekurangan, Bu. Mama cerewet, Bu. Papa pelit, Bu. So what? Itulah kelemahan sebagai manusia. Sama seperti Saul. Apa yang dilakukan Saul? Jahat terhadap Daud. Tetapi Daud ingat bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan dia ada kesempatan untuk membalas rasa sakit hatinya. Sekali-kali Daud tidak pernah itu lakukan terhadap Saul. Kalau sampai Daud melakukan itu, maka Daud akan berurusan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak usah berpikir terlalu jauh siapa orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan Bapak dan Ibu guru diberi kepercayaan untuk mendidik kita, maka kita menjadi tahu. Itulah orang yang diurapi Tuhan. Waktu kita duduk di bangku pendidikan. Orang yang harus kita hormati, orang yang harus kita hargai, orang yang harus kita dengar nasihatnya. Kalau di rumah, pasti mama dan papa kita. Amin. Jangan sampai kita lupa itu. Ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh si Daud ini, biarlah itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekolah di mana kita menempuh pendidikan, di rumah di mana kita harus menghormati kedua orang tua kita, dan di gereja yaitu gembala kita yang memberi asupan rohani dalam kehidupan kita, yang selalu menuntun kita di dalam jalan kebenaran, yang selalu membawa kita dalam terangnya Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bertumbuh dalam pengenalan firman dengan benar, dengan baik, supaya langkah kita tidak menjadi langkah yang salah dalam mengambil suatu keputusan dan sikap-sikap kita setiap hari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.